Pagi Bu. Sebelum mulai pelajaran, tolong dilihatin dulu di bawah mejanya. Sini. Oh iya maaf, ini kampanye sini. Ini kemana yang tiket? Tahu kita pokoknya kalau sih yang bikin tadi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik Bu. Sehat. Baik, sebelum mulai kegiatan pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan udah kelas. Ya, baik Pak. Baik, teman-teman semua, silakan berdoa menurut kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Baik Bu. Sidik, Ini Bu. Dini, Hadir. Rodi, Hadir. Zaitun, Hadir Ibu. Kristia, Hadir Bu. itu Rina, ada Rina? Lina sakit Bu. Artinya dengan Ada itu, sakit tadi rasanya di surat Bu. Mereka nggak ada ya? Sudah dibagi kelas Bu. Oke, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi kebangsaan Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi kondisi sebelum Indonesia itu berbentuk melawani penjajahan bersifat diplomatik. Nah, pada tahun 1908 itu Indonesia ini masih bersifat kedaerahan, Namun setelah tahun 1908 Indonesia sendiri melawan penjajahan dengan bersifat diplomatik. Nah, oke, pada kali ini kita akan membahas tentang organisasi pertama yang ada di Indonesia, yakni Kebangkitan Nasional, organisasi Budi Utomo. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mendengar penjelasan guru dan mengamati PPT yang telah disajikan, peserta didik dapat menganalisis perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum memulai materi ini, tahu nggak kapan kebangkitan nasional itu diperingati? Ibu. Baik, 20 Mei Bu. baik, bagus. Kita dulu pada Nah, Budi Utomo merupakan suatu organisasi yang berbentuk modern. Kenapa disebut modern? Disebut modern karena organisasi ini memiliki tujuan, anggota, serta program kerja yang jelas. Nah, Budi Utomo sendiri merupakan organisasi yang dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dengan pencetusnya adalah Bapak Wahidin Sudirohusodo yang merupakan seorang alumnus dokter dari lulusan Sofia atau yang sekarang bisa disebut Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, jadi menurut Dr. Wahidin Sudirohusodo, agar negara Indonesia ini terlepas dari belenggunya penjajahan Belanda, maka rakyat Indonesia itu harus cerdas. Nah, bagaimana agar masyarakat Indonesia itu harus cerdas? Maka diperlukannya sebuah pendidikan dan pengajaran. Nah, yang seperti kita ketahui bahwasannya pada tahun 1908, sebelum tahun 1908, bangsa Indonesia itu berjuang melawan penjajahan melalui apa? Bersifat kedaerahan kan. Nah, namun sekarang bangsa Indonesia sudah cerdas karena pada tahun 1908 ini di Indonesia sendiri telah banyak masyarakat atau anak mudanya yang telah menempuh pendidikan. Maka dari itu para pelajar ini menimba ilmu itu dan disebarkan kepada masyarakat. Budi Utomo sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Budi yang artinya keterbukaan kepikiran, sedangkan Utomo artinya utama dengan fokus
di bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi dengan adanya Budi Utomo ini membuat kita bisa berpikir secara terbuka untuk memajukan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Lalu kongres pertama yang diadakan oleh Budi Utomo ini terletak di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1908. Nah, ya seperti yang kita ketahui bahwasannya pendiri Budi Utomo ini berasal dari mahasiswa yang berada di pulau-pulau Jawa, sehingga pergerakannya itu sangat terbatas, anak sekalian. Nah, pergerakannya itu hanya terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Madura, sehingga amat sangat terbatas. Nah, akhirnya mereka ini melakukan kongres pertamanya yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1908 dan menghasilkan sebuah diskusi tentang tujuan organisasi dari Budi Utomo itu sendiri, yaitu untuk kemajuan harmonisasi antar bangsa dan negara, terutama di bidang pengajaran, pendidikan, pertanian, teknik, dagang, dan kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari materi ini dapat disimpulkan ya bahwasanya pendiri dari Budi Utomo sendiri itu adalah berasal dari kalangan mahasiswa. Jadi kebangkitan nasional itu dilandaskan dari para hari ini sebagai pelajar agar bisa memajukan bangsa Indonesia ini agar lebih maju. Walaupun zaman sekarang mungkin bentuk penjajahannya itu tidak bersifat fisik, ya, tetapi lebih bersifat diplomatik gitu. Dan kita sebagai peserta didik, kita harus bisa memfilter mana yang bisa diserap dan mana yang harus dibuang dari kebudayaan globalisasi ini. Nah, akhirnya karena organisasi Budi Utomo ini sebagai pencetus, akhirnya Insinyur Soekarno menetapkan Hari Kebangkitan Nasional itu jatuh pada tanggal 20 Mei. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu kita peringati pada tanggal 20 Mei. Baik anak-anak sekalian, materinya sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita silakan. Ibu, tadi kan Ibu menjelaskan soal bagaimana organisasi Budi Utomo yang menamakan Kebangkitan Nasional. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana jika tidak ada organisasi Budi Utomo ini, Bu? Apa yang akan terjadi pada Indonesia saat ini? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Nak Sidik atas pertanyaannya. Nah, bagaimana sih jika tidak adanya organisasi Budi Utomo? Jika tidak adanya organisasi Budi Utomo, bisa saja negara ini tidak bisa merdeka. Karena dari Budi Utomo inilah kita menyusun strategi bagaimana caranya untuk melawan penjajahan secara diplomasi, alias tanpa secara fisik, melainkan secara diplomatik. Nah, begitu. Baiklah, karena pertanyaannya sudah dijawab, Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, tugasnya adalah kerjakan tugas yang ada di LKPD, lalu kumpulkan tugas tersebut di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, itu saja untuk materi pada kali ini. Ibu harap kalian semua bisa mengerti dan paham. Sampai tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.